World Championships. Not only has the IOC taken note, but Indonesia's ambitions together and deliver on some of those ideas that we all shared. Ini jelas makin tambah bikin geger Asia Tenggara. Tepat tadi malam, Presiden Komite Olimpiade Internasional IOC Kirsty Coventry akhirnya buat pernyataan keras dan sangat berani. Di luar dugaan ambil keputusan nekat untuk melarang seluruh atlet Thailand berlaga di SEA Games 2025. Seluruh medalinya dinyatakan tidak sah dan dibatalkan, dan memutuskan Indonesia jadi juara umum SEA Games. Thailand dilarang seumur hidup ikut turnamen multi-event SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade buntut kecurangan nyata ke atlet Indonesia. Bahkan sampai Madam Pang ketua panitia SEA Games angkat bicara gak terima dan menangis gini. Benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk buat kamu semua yang ngaku fans timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, kontroversi yang mewarnai SEA Games 2025 Thailand telah sampai pada puncaknya setelah pernyataan keras dan tajam dikeluarkan oleh Ketua Komite Olimpiade Internasional IOC, Kirsty Coventry, terkait serangkaian keputusan yang dianggap merusak integritas ajang olahraga terbesar se-Asia Tenggara itu. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dibacakan melalui saluran komunikasi IOC, Coventry mengecam keras tindakan penyelenggara Thailand yang dianggap telah merusak prinsip-prinsip dasar olahraga dan keadilan, terutama ke atlet kickboxing Indonesia bernama Andi Jerni yang sudah terang-terangan dicurangi oleh wasit. Dengan penuh penyesalan, Kirsty Coventry mengumumkan keputusan berat bahwa semua medali yang diraih oleh atlet Thailand di SEA Games 2025 dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, termasuk medali emas yang diraih dalam cabang-cabang olahraga lainnya. Keputusan ini diambil setelah penyelidikan internal IOC yang memfokuskan pada berbagai insiden kontroversial, termasuk keputusan wasit yang menguntungkan Thailand secara tidak wajar, serta praktik manipulasi yang dianggap sangat merugikan atlet dari negara lain, khususnya Indonesia. Coventry menegaskan bahwa SEA Games 2025 telah menjadi ajang yang paling tercemar dalam sejarah kompetisi olahraga internasional. Ia mengungkapkan, kami telah menyaksikan tindakan yang sangat tidak sportif, tidak adil, dan merusak kredibilitas olahraga internasional. Saya dengan berat hati mengumumkan bahwa seluruh medali yang diraih oleh tim tuan rumah, Thailand, pada SEA Games 2025 ini dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, ujarnya dengan nada yang keras. Keputusan ini disebabkan oleh serangkaian pelanggaran yang mengarah pada pengaruh wasit yang tidak transparan, yang melibatkan pengaruh luar biasa terhadap hasil pertandingan, termasuk pada peristiwa kontroversial yang dialami oleh atlet kickboxing Indonesia, Andi Mesyara Jerni. Coventry mengungkapkan bahwa tindakan penyelenggara Thailand telah mencederai semangat kompetisi dan merusak prinsip dasar fair play yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap ajang olahraga internasional. Keputusan ini diambil untuk memberikan keadilan bagi atlet-atlet yang merasa dirugikan oleh keputusan wasit yang memihak kepada tuan rumah. Kirsty Coventry mengungkapkan, kami tidak bisa membiarkan negara tuan rumah menggunakan kekuasaan mereka untuk merusak hasil kompetisi yang seharusnya adil. Sebagai bentuk pemulihan dan penghargaan terhadap atlet-atlet yang bertanding dengan integritas, kami memutuskan untuk memberikan gelar juara umum kepada Indonesia. Tambahnya, Indonesia, yang semula menempati posisi kedua dalam perolehan medali, kini menjadi juara umum SEA Games 2025. Setelah melalui perjuangan keras yang tercoreng oleh keputusan-keputusan wasit yang kontroversial dan ketidakadilan yang terjadi selama kompetisi. Dukungan yang diberikan kepada atlet Indonesia, seperti Andi Mesyara Jerni, yang menjadi korban keputusan wasit yang tidak adil, semakin mempertegas bahwa perjuangan mereka dalam meraih kemenangan jauh dari pengaruh politik atau kekuasaan yang tidak sesuai dengan prinsip fair play. Dalam langkah yang lebih drastis dan mengejutkan, Kirsty Coventry mengumumkan bahwa Thailand akan dikenakan sanksi berat dengan larangan berkompetisi di seluruh ajang olahraga internasional yang dikelola oleh IOC. Hal ini termasuk larangan untuk ikut serta dalam ajang SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade selama seumur hidup. Keputusan ini diambil karena IOC menilai bahwa tindakan penyelenggara Thailand telah melanggar prinsip dasar yang selama ini menjadi dasar dari semua ajang olahraga internasional,
yakni fair play, kejujuran, dan penghargaan terhadap sesama atlet. Sebagai tuan rumah, Thailand memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kompetisi berjalan dengan adil dan transparan. Sayangnya, tindakan mereka tidak hanya merusak integritas SEA Games, tetapi juga merusak citra Asia Tenggara dalam dunia olahraga internasional, kata Coventry. Oleh karena itu, kami dengan sangat berat hati mengumumkan larangan bagi Thailand untuk berkompetisi di SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade seumur hidup. Tambahnya lagi, Kirsty Coventry menekankan bahwa sanksi ini bukan hanya untuk memberi pelajaran kepada Thailand, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki masa depan olahraga internasional, khususnya di Asia Tenggara. Ia menambahkan bahwa langkah-langkah pemulihan harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Keputusan kami ini adalah langkah pertama untuk memastikan bahwa masa depan olahraga Asia Tenggara dan dunia internasional akan lebih adil dan transparan. Kami akan berupaya keras untuk mendukung negara-negara yang ingin berkompetisi dengan integritas dan rasa hormat terhadap sesama atlet, ujar Coventry. Keputusan keras yang dikeluarkan oleh Komite Olimpiade Internasional IOC yang membatalkan semua medali yang diraih oleh atlet Thailand di SEA Games 2025 dan melarang negara tersebut untuk berkompetisi di ajang-ajang internasional selama seumur hidup, telah menuai reaksi keras dari Madam Pang, Ketua Panitia Penyelenggara SEA Games 2025 Thailand. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Bangkok, Madam Pang menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut dan menilai bahwa keputusan IOC ini tidak hanya merugikan Thailand, tetapi juga dapat merusak nama baik negara sebagai tuan rumah dalam ajang internasional. Dalam pernyataannya, Madam Pang menyebutkan bahwa keputusan IOC untuk membatalkan medali Thailand dan memberikan sanksi seumur hidup merupakan langkah yang sangat tidak adil. Menurutnya, pihak penyelenggara SEA Games 2025 tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan atau klarifikasi terkait insiden yang terjadi, khususnya yang melibatkan keputusan wasit dalam pertandingan yang dianggap kontroversial. Keputusan ini sangat mengecewakan. Kami sebagai tuan rumah SEA Games selalu berkomitmen untuk menyelenggarakan ajang ini dengan profesionalisme dan integritas. Namun, kami merasa bahwa keputusan IOC ini sangat berat sebelah. Tidak ada kesempatan bagi kami untuk memberikan klarifikasi atau membela diri atas tuduhan yang diajukan terhadap kami, ujar Madam Pang dengan nada marah dan penuh penyesalan. Madam Pang juga menambahkan bahwa keputusan ini datang tanpa pertimbangan yang matang terhadap situasi yang dihadapi oleh Thailand, termasuk tantangan besar yang dihadapi sebagai tuan rumah dalam menyelenggarakan event sebesar SEA Games. Kami menghadapi tantangan logistik, administrasi, dan operasional yang besar, namun kami selalu berusaha untuk memastikan kompetisi berjalan dengan adil. Kami sangat terkejut dengan keputusan ini, tambahnya. Madam Pang menegaskan bahwa Thailand tidak pernah berniat untuk mencurangi atlet lain. Dan semua keputusan yang diambil selama penyelenggaraan SEA Games 2025 adalah keputusan yang dibuat dengan niat baik untuk memastikan kelancaran ajang. Ia juga menyatakan bahwa jika ada keputusan wasit yang kontroversial, hal tersebut bukanlah kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara atau pihak Thailand. Kami memahami bahwa setiap kompetisi bisa saja melibatkan keputusan-keputusan yang diperdebatkan, namun kami percaya bahwa proses yang berlaku sudah dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan aturan. Jika ada keputusan yang tidak memuaskan, itu adalah bagian dari dinamika pertandingan dan bukan merupakan bentuk kecurangan atau manipulasi, ujar Madam Pang. Menurutnya, membatalkan medali yang sudah diraih oleh atlet Thailand dan melarang negara tersebut berkompetisi di ajang internasional selama seumur hidup adalah tindakan yang berlebihan dan tidak memiliki dasar yang jelas. Kami sangat menghormati prinsip-prinsip fair play, namun kami juga harus diberi kesempatan untuk membela diri atas tuduhan-tuduhan yang kami rasa tidak adil dan merugikan negara kami, jelasnya. Madam Pang sebagai Ketua Panitia Penyelenggara SEA Games 2025 menyatakan bahwa pihaknya akan mencari semua saluran hukum dan diplomatik untuk melawan keputusan IOC yang dianggapnya sangat merugikan Thailand. Ia mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada Thailand seumur hidup adalah langkah yang terlalu drastis dan dapat merusak hubungan antar negara dalam komunitas olahraga internasional. Keputusan ini tidak hanya merugikan Thailand, tetapi juga bisa merusak hubungan baik yang sudah terjalin antara negara-negara Asia Tenggara dan dunia internasional. Kami akan melakukan upaya maksimal untuk melawan keputusan ini. Kami tidak akan membiarkan negara kami dihukum tanpa dasar yang jelas, tegas Madam Pang. Sebagai langkah pertama, Madam Pang mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengajukan banding kepada IOC dan mencari kesempatan untuk mengklarifikasi posisi Thailand dalam insiden tersebut. Kami akan membawa masalah ini ke forum internasional dan memastikan bahwa suara kami didengar.
Kami yakin bahwa Thailand tidak berbuat salah dan keputusan ini harus dibatalkan, tambahnya. Pernyataan Madam Pang menandakan bahwa Thailand akan terus berjuang untuk memperbaiki citra mereka di dunia olahraga internasional. Meskipun menghadapi sanksi berat dari IOC, mereka akan tetap berusaha untuk mendapatkan keadilan. Kami tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi kami tidak akan menyerah begitu saja. Thailand akan terus berusaha menjaga nama baiknya di dunia olahraga, ujar Madam Pang dengan penuh keyakinan. Dalam upayanya untuk mempertahankan posisi negara dan mempertahankan kredibilitas SEA Games 2025. Madam Pang berjanji untuk bekerja sama dengan badan olahraga internasional lainnya, termasuk Dewan Olahraga Asia Tenggara SEAGF dan Komite Olimpiade Asia OCA, untuk memastikan bahwa insiden seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Keputusan IOC untuk membatalkan medali Thailand dan melarang negara tersebut berkompetisi di ajang internasional selama seumur hidup adalah keputusan yang sangat berat dan mengejutkan banyak pihak, termasuk Madam Pang sebagai Ketua Panitia Penyelenggara SEA Games 2025. Meski kecewa dan merasa tidak diberi kesempatan untuk membela diri, Madam Pang tetap bersikap tegas dan berjanji untuk terus berjuang demi keadilan bagi Thailand. Ia menekankan bahwa Thailand akan terus mencari cara untuk melawan keputusan ini dan mempertahankan nama baik mereka di dunia olahraga internasional. Dalam menghadapi sanksi yang diberikan oleh IOC, Thailand bertekad untuk tetap menjaga integritas dan semangat olahraga, serta terus berusaha agar nama negara mereka tetap dihormati di pentas dunia olahraga. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Tim panahan Indonesia berhasil menorehkan hasil maksimal di nomor recurve bergu putra dan putri. 2 emas berhasil dibawa pulang oleh kontingen Indonesia pada gelaran SEA Games 2025. Di partai puncak, tim bergu putri Indonesia yang diperkuat Diananda Hoirunisa, Ayu Mareta Diasari, dan Reza Oktavia tampil efektif sejak awal. Indonesia mampu menahan tekanan rival dan akhirnya menang dengan skor 5-3 atas Malaysia dan membawa pulang emas lebih dulu di cabang olahraga panahan. Tak berselang lama, tim recurve bergu putra Indonesia yang terdiri atas Ahmad Hoirul Basit, Arif Dwi Pangestu, dan Riau Ega Agatha Salsabila menunjukkan performa luar biasa. Tampil dominan di final melawan Vietnam, Riau dan kawan-kawan memastikan kemenangan atas Vietnam dengan skor telak 6-0, sekaligus mengamankan medali emas kedua dari cabang panahan untuk kontingen Indonesia. Dengan tambahan 2 medali emas dari panahan bergu putra dan putri, kontingen Indonesia terus memperkuat posisi di perolehan medali SEA Games 2025. Pasukan Merah Putih kini masih bertahan di posisi kedua klasemen SEA Games dengan total 67 medali emas. Dengan hasil ini, tim panahan Indonesia mendapatkan suntikan semangat baru untuk berlaga di turnamen internasional yang lebih tinggi. Kontingen pencaksilat Indonesia berhasil menambah pundi medali emas dalam ajang SEA Games Thailand 2025. Pada hari terakhir penyelenggaraan kompetisi, 4 wakil Indonesia yang berlaga di partai puncak berhasil meraih 3 emas dan 1 perak. Muhammad Zaki Zikrillah Prasong menjadi sosok yang membuka keran emas pencaksilat. Ia naik podium pertama pada nomor tanding kelas C 55 hingga 60 kg putra setelah lawannya sang wakil tuan rumah mengundurkan diri. Sementara itu, Safira Dwi Mailani dari nomor pertandingan kelas B 50 hingga 55 kg putri juga meraih medali emas usai mengalahkan atlet Vietnam di partai final. Pesilat 25 tahun itu menang dengan hitungan poin 42-29 atas Ti Hai Kuyen. Adapun Hairudun Mustaqim di kelas bawah 45 kg harus puas mendapat medali perak setelah dikalahkan pesilat Singapura Andika bin Razolidani. Terakhir, atlet pencaksilat Indonesia Tito Hendra Septa Kurnia berhasil mempersembahkan medali emas ke-68 untuk Merah Putih usai menaklukkan wakil Malaysia di partai final. Catatan tersebut membuat tim Indonesia kini semakin kokoh di peringkat kedua klasemen medali SEA Games 2025. Dengan tren positif ini, Indonesia diprediksi mampu mengamankan posisi 3 besar klasemen akhir, sekaligus mempertahankan status sebagai salah satu kekuatan olahraga utama di kawasan Asia Tenggara. Tim equestrian Indonesia berhasil mendulang emas ke-72 pada nomor show jumping bergu di SEA Games 2025 berkat performa gemilang dari Brian Nathan Bratakulen, Raymond Kaunang, Dirgawira Ramadan Saputra, dan Arcel Rizky Brayuda. Penampilan solid keempat atlet berhasil membawa tim Merah Putih keluar sebagai juara di partai final
sekaligus mengungguli para pesaing yakni Malaysia yang berakhir dengan perolehan medali perak dan Singapura dengan raihan perunggunya. Tim Equestrian Indonesia sebelumnya telah menyumbang 2 medali perak pada nomor dressage dan eventing beregu, serta 1 perunggu di nomor eventing perseorangan. Dengan bertambahnya pundi-pundi emas merah putih di SEA Games 2025, menegaskan posisi Indonesia di peringkat 2 klasemen medali. Konsistensi yang ditunjukkan para atlet tanah air menjadi sinyal positif untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi hingga penutupan ajang olahraga paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Petenis Indonesia Chinese Chen terpaksa mundur saat menghadapi wakil tuan rumah Thailand di semifinal cabang olahraga tenis nomor perorangan putri SEA Games 2025. Bermain dalam kondisi tidak fit, petenis berusia 23 tahun itu memutuskan retired setelah tertinggal 4-6 pada set pertama. Masalah pernafasan yang dirasakan mengganggu pergerakannya sehingga keputusan retired diambil demi menghindari resiko cedera yang lebih parah. Dengan kejadian tersebut, Janice gagal melangkahkan kakinya ke partai final dalam perebutan medali emas. Namun Janice tetap berkontribusi menyumbang medali perunggu untuk Indonesia di SEA Games 2025. Meski gagal ke final, perjuangan Janice tetap layak mendapat apresiasi. Kiprah Janice pada persaingan tenis di Nonthaburi, Thailand yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 19 Desember ini dinanti penggemar tenis Indonesia. Meski pernah membawa nama Indonesia dan meraih perunggu ganda putri di Asian Games Hwangzhou 2022 bersama Aldila, Janice baru menjalani debut SEA Games di Thailand 2025. Torehan prestasi selama setahun terakhir khususnya dalam rangkaian turnamen WTA Tour sejak Agustus, atlet berusia 23 tahun itu menjadi bintang baru tenis Indonesia setelah mencapai babak kedua Amerika Serikat terbuka dari fase kualifikasi dalam debut di arena Grand Slam. Kickboxing Indonesia tiba di tanah air setelah berlaga di SEA Games ke-33 Thailand 2025. Pada ajang ini, tim kickboxing Indonesia berhasil mengamankan total 6 medali, diantaranya 1 medali emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Medali emas berhasil diamankan oleh Rian Jeffrey Hamonangan Lumban Batu, sementara perak diraih Arianta Sitepu. Adapun medali perunggu dikunci oleh Enggar Bayu Saputra, Andi Mesyara Jerni Maswara, Sevi Nurul Aini, dan Aprilia Eka Putri Lumban Tungkup. Kedatangan tim Merah Putih di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten disambut gembira oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Kickboxing Indonesia atau PPKBI, Ngatino. Ia merasa bersyukur para atlet dapat tampil baik di ajang SEA Games 2025. Ya, semua itu karena mental anak-anak sudah luar biasa. Terima kasih ya dari kami atas nama pengurus, itu tentunya mensupport perjuangan anak-anak ini untuk menuju SEA Games, dan hasilnya yaitu yang kita lihat ya. Saya kira dari awal kita canangkan 1 karena medali yang diperebutkan cuma 8. Kemudian waktu SEA Games sebelumnya kita medali-medali emas itu tidak dipertandingkan di Thailand, sehingga ada perubahan-perubahan ini. Saya kira atlet-atlet juga sudah melihat ya, sehingga ternyata perjuangannya luar biasa. Kepulangan atlet kickboxing juga mendapat kejutan dengan kehadiran Wakil Ketua Umum 2 PPKBI Rosi Nurasjati yang sebelumnya menjadi manajer tim. Sejalan dengan Ngatino, Rosi juga merasa senang para atlet dapat tampil baik. Diiringi dengan air mata bangga, Rosi menyebut persiapan yang matang menjadi kunci keberhasilan kickboxing Indonesia meraih hasil positif. Pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kita masih diselamatkan dengan adanya medali emas, dan memang dari awal juga kita sudah memprediksi karena kelas-kelas andalan kita tidak ada. Itu kayak pemenang peraih emas SEA Games lalu itu mereka berbeda kelas saat ini. Ada Tony, ada Ajis, itu mereka berbeda kategori, berbeda kelas. Dan ini yang juara baru. Artinya kita dengan tempo yang 7 bulan pelatas bisa menghasilkan juara baru di SEA Games di kategori yang baru juga. Ya kan? Jadi alhamdulillah ini adalah hanya kebaikan Allah dan didukung dengan kerja keras mereka. Sebelum tampil di SEA Games 2025, Kickboxing Indonesia sempat bertolak ke Uzbekistan dan menjalani program latih tanding atau sparring partner melawan atlet-atlet kelas dunia. Hal ini tentunya menjadi lecutan semangat bagi para atlet untuk tampil maksimal.
Siman. Perenang senior Indonesia Igede Siman Sudartawa secara resmi menutup karirnya setelah tampil pada SEA Games 2025 Thailand. Momen perpisahan bersejarah tersebut terjadi di SIT Swimming Pool Bangkok. Pensiunnya Siman menandai berakhirnya perjalanan panjang dan luar biasa yang telah ia jalani selama kurang lebih 1,5 dekade dalam membela Merah Putih. Perenang berusia 31 tahun itu memulai karirnya di SEA Games pada tahun 2017 dan mencatatkan prestasi gemilang sebagai peraih 1 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Dengan penampilannya yang mengesankan, Siman Sudartawa dengan mudah menjadi perenang nomor 1 di Indonesia. Siman pensiun dengan bahagia, pasalnya perenang senior itu telah menemukan penerusnya di nomor gaya punggung. Siman telah memberikan estafet nomornya ke perenang muda Jason Donovan yang berhasil mengalahkan Siman dalam perhelatan SEA Games 2025 serta berhasil membawa 2 medali emas di Bangkok. Sementara itu, keputusan pensiun setelah SEA Games 2025 membuka peluang bagi Siman untuk mengejar karir baru serta tetap berkontribusi dalam dunia olahraga sebagai pembina atlet muda. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys, tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke sanak saudara.